Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti, NIM 5031104 dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu kas dan setara kas. Baiklah, di sini kita langsung saja ke skedul kas dan setara kas. Poin pertama yaitu kas besar untuk per audit yaitu sebesar 3 juta rupiah. Lalu untuk kas kecil berkurang sebelah debit sebesar 200.000 rupiah, dan untuk per audit sebesar 1.800.000. Lalu untuk bank CAB bertambah sebelah debit sebesar 10.600.000 dan berkurang sebelah debit sebesar 990, dan untuk per auditnya sebesar 13.391.410. Lalu untuk Bank Lopo berkurang sebelah kredit sebesar 33.750 dan bertambah sebelah debit sebesar 52.226. Lalu untuk jumlah debitnya sebesar 11.191.86. Lalu untuk jumlah kreditnya yaitu sebesar 40.510. Lalu untuk per auditnya sebesar 18.191.410. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai instruksi pada skedul kas dan setara kas. Kita buka buku 2 halaman 83, kemudian kita akan membuat jurnal koreksi pada buku 1 halaman 123 sampai 130. Yang pertama ada hasil kaskom. Untuk kas besar terdapat selisih 19.900.000 rupiah yang sebabkan ada selisihnya sebesar 11.900.000 yang merupakan giro yang telah diterima tetapi belum disetor di bank. Kemudian ada selisih 6 juta yang merupakan uang kas PT Pelita yang selisih sebesar 2 juta yang merupakan tagihan PT Merdeka tanggal 7 Januari 2019. Lanjut kita ke jurnal penyesuaian. Hasil kaskon untuk kas kecil terhadap selisih sebesar 200.000. Jurnalnya yaitu piutang lain-lain 200.000 sebelah debit, kas kecil 200.000 sebelah kredit. Untuk mengeluarkan kas kecil yang belum disumber maka dilakukan koreksi, yaitu beban perjalanan dan akomodasi sebesar 100.000 sebelah debit, biaya harus dibayar di muka 100.000 sebelah kredit. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antara bank dengan rekening koran, maka terdapat sebagai berikut jurnalnya, yaitu hutang usaha 990.000 sebelah debit, kas kecil 990 sebelah kredit. Lalu koreksi terhadap kesalahan pencatat pembayaran hutang PT Berkat. Jurnalnya yaitu piutang usaha 2.200.000 sebelah debit, Bank CAB 2.200.000 sebelah kredit. Lalu koreksi untuk tolak clearing. Jurnalnya Bank CAB 10.600.000 sebelah debit,
piutang usaha 10.600.000 bela kredit. Baiklah, kita lanjut ke halaman 84. Buku 2, di sini kita disuruh mengisi data selisih buku 1 halaman 123 sampai 124. Yang pertama, isi nama perusahaan PT Sugus tanggal 5 Januari 2019 dan pemegang kas Sabrina sesuai yang ada pada buku 1 halaman 123 sampai 124. Selanjutnya pada poin A, selisih uang kas menurut buku kas. Istilah data yang ada pada buku 1. Pertama, 1 sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar 3 juta. Lalu nomor 2, mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2018, jumlah debit 24 juta, jumlah kredit 24 juta. 24 juta ini dari penjumlahan debit maupun kredit yang pada tabel buku 1. Lalu nomor 3, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari sebesar 3 juta. Untuk nomor 4 dan 5 dikosongkan. Jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar sebesar 3 juta rupiah. Lanjut poin B, uang dalam kas. Uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang pertama, isilah jumlah lembar yang ada pada buku 1 halaman 123, lalu dari jumlah lembar itu dilakukan sesuai uang nominalnya dan terakhir dijumlahkan, yang mana hasil dari jumlah uang kertas tersebut sebesar 10.985.000. Begitu pula dengan uang logam, isi jumlah kepingnya sesuai nominalnya, lalu jumlahkan hasilnya sebesar 15 juta rupiah. Setelah jumlah uang kertas dan uang logam ketemu, lalu jumlah isi ke jumlah uang tunai sebesar 11 juta rupiah. Lanjut nomor 2, isilah dengan jumlah tagihan giro yang telah diterima tetapi belum disetor di bank jumlahnya sebesar 11.900.000 rupiah. Untuk nomor 3 dikosongkan lalu dijumlahkan 11.900.000 rupiah menjadi 22.900.000 dan hasil tersebut akan menjadi uang dalam kas. Terakhir poin C, selisih uang kas, kelebihan atau kekurangan. Isilah dengan jumlah kas menurut buku 3 juta dan jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000. Hasilnya menjadi 11.900.000. Hasil ini merupakan kelebihan kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada buku kas besar. Lanjut ke halaman 85. Berita acara pemeriksaan uang kas. Di sini kita disuruh mengisi data yang ada pada buku 1 halaman 123 sampai 130. Yang pertama,
Nama perusahaan PT Sugus, tanggal 5 Januari 2019. Pemegang saham Sabrina. Lalu masuk poin A, selisih uang kas menurut buku kas. 1. Selisih menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 2 juta rupiah. Lanjut nomor 2, mutasi dari 1 Januari sampai 5 Januari, jumlah debit kosong, jumlah kredit kosong. Lanjut nomor 3, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 04 dan kosong terus jumlah sisa uang kas menurut kas kecil sebesar 2 juta. Lanjut poin B, uang dalam kas. 1. Uang tunai. Terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang pertama yaitu istilah jumlah lembar yang ada pada buku 1 halaman 123. Lalu jumlah lembar itu disesuaikan uang nominalnya, dan terakhir dijumlahkan yang mana dari jumlah uang kertas tersebut sebesar 1.515.000. Begitupun dengan uang logam tersebut, jumlah kepingnya sesuai nominal. Lalu jumlah hasilnya sebesar 15 juta. Setelah jumlah uang kertas dan uang logam ketemu, lalu jumlahkan isi ke jumlah uang tunai sebesar 1.530. Lanjut nomor 2, surat berharga kosong. Lanjut nomor 3, lain-lain yang belum diperhitungkan sebesar Rp270. Jumlah uang dalam kas 1.800.000, hasilnya menjadi 200. Hasil ini merupakan kekurangan karena kas menurut buku kas kecil lebih besar dari perhitungan fisik. Lanjut halaman 87. Supporting schedule Bank CAB. Saldo menurut rekening koran yaitu sebesar 4.391.410 ditambah deposit intensif 20 juta dikurangi oleh standing check 11 juta, saldo akhir kas 130.391.410. Saldo menurut pembukuan sebesar 5 juta ditambah desa giro 13.391.410. Lanjut ke halaman 86, dicatat kembali halaman 87 sesuai instruksi yang ada pada modul 4. Lanjut halaman 88. Pada halaman ini diinstruksikan hutang saldo Bank Lopo per audit berdasarkan data pada buku 1 halaman 126 sampai halaman 127. Dan
130. Diasumsi saldo yang tepat adalah rekening koran Bank Lopo. Ditulis saldo menurut pembukuan per 31 Desember 2018 ada pada data buku 1. Selanjutnya ditambah apa saja yang menambah saldo menurut rekening koran Bank Lopo. Setelah itu jumlahkan jumlah tersebut lalu dikurang dengan apa saja saldo berdasarkan rekening Bank Lopo. Setelah itu akan diperoleh beraudit setelah semua sudah ditulis dan dilengkapi dengan dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Lanjut halaman 89, Subsupporting Schedule Bank Lopo. Instruksinya adalah lakukan rekonsiliasi antara catatan perusahaan dan rekening koran Bank Lopo. Seperti rekonsiliasi pada umumnya, data pada buku 1 halaman 126 sampai 127 dan 130. Asumsikan saldo yang tepat adalah rekening koran Bank Lopo. Jika terdapat salah satu, dapat diasumsikan dengan rekening koran, dan jika ada yang belum ditulis, bank di antara bank maupun perusahaan dapat dicatat supaya menyamakan saldo pada saldo menurut rekening koran. Dapat diisi berdasarkan data halaman 130 ditambah dengan transaksi 20 Desember dan 26 Desember dikurang transaksi 17 Desember dan 21 Desember. Setelah itu, saldo menurut pembukuan dapat diisi menurut data. Halaman 127 pada buku 1 ditambah dengan transaksi 24 Desember dan 27 Desember. Dikurangi transaksi pada tanggal 24 Desember dan 27 Desember dan 28 Desember, dan jangan lupa dibuat, diperiksa, dan tanggalnya. Lanjut ke halaman 92. Untuk jurnal yang pertama yaitu deposito berjangka pada debit sebesar 15 juta. Laba rugi selisih kurs sebesar 15 juta pada kredit. Nominal 15 juta berasal dari selisih kurs yang telah ditetapkan deposito UDO-SD. Untuk jurnal kedua, kas sebesar 100 juta, rugi atas penjualan 5 juta pada debit. Kemudian kredit surat berharga sebesar 500.000 ini dari semula nilainya 269.500 juta menjadi 270 juta. Itu terdapat selisih sebesar 500.000. Lanjut halaman 93. Untuk jurnal yang pertama yaitu deposito berjangka pada debit sebesar 15 juta. Laba rugi selisih kurs sebesar 15 juta pada kredit nominal 15 juta berasal dari selisih kurs yang ditetapkan deposito UDO-SD. Untuk jurnal 2 yaitu kas sebesar 100 juta.
rugi atas penjualan sebesar 5 juta pada debit, kemudian kreditnya surat berharga sebesar 105 juta. Ini adalah pada buku 1 pada halaman 123. Untuk pada debit sebesar 500.000, kemudian pengisian pada penurunan surat berharga pada kredit sebesar 500.000. Ini dari yang semula nilainya sebesar 269 juta menjadi 270 juta. Itu terdapat selisih sebesar 500.000 rupiah. Lanjut ke halaman 94. Untuk mengisi halaman 94 itu berdasarkan data buku perusahaan Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk mengisinya, kita mengisi dan memasukkan semua penerimaan bank urutan sesuai tanggal Bank CAB terlebih dahulu Bank Lopo, dan jangan lupa untuk mengisi tanggal, nomor bukti bank masuk, dan nama perusahaan, jumlah tanggal yang tertera pada buku perusahaan. Lalu checklist semua kolom dari kelengkapan dokumen pendukung sampai kebenaran posting. Lalu lanjut ke halaman 95. Untuk mengerjakan halaman 95 itu berdasarkan data buku perusahaan untuk Bank CAB dan Bank Lopo. Kita memasukkan seluruh pengeluaran Bank CAB dulu, baru Bank Lopo. Isi tanggal, nomor bukti masuk bank, nama perusahaan, jumlah tanggal yang tertera pada buku perusahaan. Lalu checklist semua kolom dari kolom kelengkapan dokumen pendukung sampai kebenaran posting, dan jangan lupa diisi, dibuat oleh, dan diperiksa oleh, terus tanggalnya.